Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joko Robianto SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sangatemila, berada di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, saya akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan observasi terhadap pembelajaran guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Penny Juliawati. Ibu Penny ini adalah guru bahasa Indonesia yang sangat baik, terus profesional di bidangnya. Saya meminta bantuan beliau untuk melakukan observasi di kelas, dan nanti sebelum kita melakukan observasi, sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Tugas ini diperuntukkan untuk melengkapi tugas saya, yaitu aksi nyata modul 2.3. Baik, saya akan perkenalkan guru yang berada di samping saya. Nanti dia akan menjelaskan secara jelas tentang pembelajaran yang dia ambil. Silakan Ibu Penny. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Penny Juliawati SPD. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Sangatemila sudah 15 tahun. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapat di sekolah SMK Negeri 1 Sangatemila. Yang pertama di sini, guru rekan kerja bisa diajak kerjasama. Saya sangat bersyukur sekali mereka juga bisa meluangkan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kami. Di sini tentunya kami dalam proses belajar banyak sekali tata tertib yang sudah kami buat, bahkan kami laksanakan, terutama di sini dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Tentu peserta didik juga sangat menunjang ya kegiatan dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya persiapan, siswa datang tepat waktu di dalam kelas. Siswa juga sudah mempersiapkan dirinya untuk belajar, mempersiapkan alat buku tulis dan pulpen. Mereka selalu juga dalam proses belajar mengajar bertanya kepada guru. Jadi di sini juga kami di sekolah SMK Negeri 1 Sangatemila berkaitan dengan proses disiplin. Tentu disiplin ini kami saling menguatkan antara guru dan siswa. Jadi dalam proses pembelajaran kami selalu kompak. Ya, Ibu, saya tadi juga Ibu menjelaskan tentang pengalaman Ibu selama 15 tahun ya, Bu. Cukup lama juga ya, Bu, 15 tahun ya, Bu. Iya, Pak. Banyak hal-hal yang pengalaman yang Ibu dapat, karena guru tuh kalau masalah pengalaman ini pasti nomor satu. Gimana ya, Ibu? Jadi pengalaman saya selama 15 tahun di sekolah ini tentu ada suka dan duka. Tentu harus berkaitan dengan suka. Kami di sekolah ini tentu terutama kepada teman sejawat, ya, bisa diajak kerjasama dari segi berkaitan dengan waktu dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Tentunya di sini kami saling menguatkan. Ketika ada teman yang tidak disiplin, kami mengingatkan teman, karena di sekolah ini memang kita sebagai guru untuk saling mengingatkan siswa juga, karena memang kitalah yang mendidik siswa di sini, yang menjadi contoh untuk siswa ikut aturan, terutama aturan di sekolah. Ya, baik Ibu. Sebelum kita melakukan observasi ketika ingin mengajar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Hari ini sudah kita melakukan, ini adalah percakapan pra-observasi Ibu. Nanti saya akan amati, bukan saya yang paling benar Ibu, tapi saya hanya mengamati
mengikuti saja proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Adapun tujuannya dari melakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi situasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Karena ini sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan pembelajaran. Jadi saya harapkan dengan adanya pra-observasi ini nanti Ibu melakukan pembelajaran lebih percaya diri, lebih bagus lagi. Terus ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di saat pembelajaran apa ya, Bu? Ya, di sini tujuan pembelajaran tentu siswa itu dapat menganalisis, ya, memahami dan mengenali. Ya, kalau berkaitan dengan materi teks observasi, jadi nanti dalam teks observasi itu siswa dapat memahami dulu, memahami pengertian observasi, karena observasi ini berkaitan dengan pengamatan, ya, memahami materi yang akan disampaikan berkaitan dengan ya observasi. Yang selanjutnya nanti ya saya mengajak siswa untuk mengenali, tentu dalam mengamati. Contoh di sini, dia mengamati lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Setengah Temira. Tentu dia harus mengenali terlebih dahulu apa yang akan dia amati. Tentu dia akan melakukan ya observasi terlebih dahulu, bertanya. Tentu dia pasti bertanya dengan ya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, ya. Yang selanjutnya tadi selain mengenali juga nanti dia menganalisis hasil observasi yang sudah diamati. Tentu menganalisis satu persatu di sini. Ya. Jadi itu yang perlu diketahui dalam siswa yang memahami. Tujuan pembelajaran ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran sesuai dengan fakta yang didahului. Terima kasih. Saya lanjutkan ya Ibu. Ya. Beberapa pertanyaan untuk Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran Ibu yaitu mengacu kepada siswa, yaitu siswa supaya bisa memahami, mengenali serta menganalisis terhadap materi tentang observasi ya Bu. Iya Pak. Ya. Terus saya ingin bertanya lagi Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai di materi pembelajaran ini Bu? Ya. Jadi dalam pengembangan tentu pasti harus tercapai, ya. Jadi dalam pengembangan ini ada pengetahuan. Ya, tentu pengetahuan di sini merupakan komunikasi dalam segi berbahasa. Ya, bahasa itu kan merupakan suatu faktor pendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi di sini dalam membuka ya wawasan tersebut, jadi siswa dapat berkomunikasi untuk pengembangan dari segi teknologi. Ya, sekarang dunia sudah canggih, jadi siswa dapat mengakses segala informasi yang berkaitan dengan teks observasi. Di bagian pengetahuannya, tadi pengetahuan. Ya. Yang selanjutnya ini di keterampilan. Jadi dalam keterampilan di sini tentu adanya proses Pak. Proses, tentu dengan proses ini dapat memperluas keterampilan pengetahuan tadi, ya, dengan mereka dapat melalui pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa mengamati hasil observasi yang sudah dilakukan. Jadi pengembangan yang Ibu capai tentang pengetahuan dan keterampilan tadi ya Bu. Mohon penjelasan lebih rinci Bu tentang pengetahuan yang ingin Ibu capai untuk siswanya, terus keterampilan yang ingin Ibu capai untuk siswanya juga. Ya, di sini kalau dalam pengetahuan tentu siswa bisa
mengamati teks observasi. Ya, dengan siswa mengamati tentu mereka secara rinci nanti mendeskripsikan, menceritakan apa yang diamati. Dalam segi pengetahuan. Yang selanjutnya dalam segi keterampilan, ya mereka dapat melakukan sesuatu ya dengan cara melihat. Ya, contoh misalnya dia tadi mengamati sekolah SMK Negeri 1 Samarinda. Dia melihat, misalnya dia mau mengamati meja dan kursi. Ya, jadi di situ ada berapa jumlah kursi dan meja yang gitu ada ya, di sekolah kita. Ya. Oke. Terima kasih Bu, tadi Ibu menjelaskan sangat baik sekali sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi saya melakukan praobservasi ini kayaknya udah langsung ke bawah ke proses pembelajaran jadinya. Jadi Ibu tadi udah menjelaskan tentang bahasa merupakan salah satu faktor pendukung tentang kemajuan bahasa anak-anak, juga tentang kemajuan teknologi, perkembangan, juga itu akan mempengaruhi tentang pembelajaran Indonesia sendiri. Terus keterampilan juga, Ibu tadi sudah menjelaskan ketika anak mengamati langsung turun ke lapangan, terus mengamati jumlah benda yang ada di situ, itu sudah mengacu tentang eksekusi atau psikomotor atau keterampilan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu. Baik Ibu, saya ingin bertanya satu lagi. Ini banyak bertanya saja Bu, mohon maaf Bu. Iya Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Ibu sampaikan di kelas, baik strategi, metode, model pembelajaran dan lain-lain Bu yang Ibu terapkan nanti di dalam kelas? Iya. Jadi di sini nanti strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran tentu berdiferensiasi. Iya. Ya, artinya di sini ada diskusi kelompok. Oh iya. Jadi saya menugaskan siswa untuk membentuk kelompok. Oh iya. Nanti kelompoknya berjumlah, kalau satu kelompok itu 4 orang. Oh iya. Jadi dalam berdiferensiasi ini tentu tugas kelompok mereka akan menemukan dengan mencari sesuatu yang akan diamati. Oh siap. Jadi berdiferensiasi. Tentu nanti selain berdiferensiasi ada kompetensi sosial dan emosional. Oh KSE ya Ibu. Iya. Ya, yang Ibu integrasikan ya. Iya, kompetensi sosial tentu ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi di mana nanti dia bisa ya berkomunikasi dengan orang lain. Iya, berkolaborasi berarti ya Bu. Bisa bertanya dengan orang lain. Kalau misalnya dia mau ke masyarakat untuk mengamati ya dalam observasi tersebut. Oh siap Bu. Udah lengkap sekali Bu. Ini ya kompetensi sosial. Iya. Siswa diajak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya di sini juga ya ada penugasan. Oh iya. Discovery learning. Oh jadi metodenya tadi discovery learning ya Bu. Iya. Iya. Penugasan juga siswa. Iya siap. Baik Ibu, strategi Ibu sudah cukup mantap sekali, sudah menggunakan strategi berdiferensiasi, yaitu tadi membagi kelompok, terus menyesuaikan kemampuan siswa, kira-kira kemampuan siswa itu di mana untuk berdiferensiasi. Terus diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Jadi anak itu kan pasti mempunyai kompetensi emosional tersendiri, pasti mempunyai karakter masing-masing yang berbeda dari masing-masing siswa. Terus metode yang digunakan yaitu discovery learning, ini sangat bagus sekali Bu. Kalau kurikulum Merdeka menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Terus baik Ibu, pertanyaan lagi nih Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti Ibu? Jadi di sini nanti saya menggunakan media pembelajaran berupa slide ya. Oh slide ya. Itu saya tampilkan nanti di situ ringkasannya penjelasan tentang teks observasi. Selanjutnya nanti ada presentasi siswa. Oh, jadi ada presentasi langsung Bu. Iya. Tugas kelompok, jadi siswa mempresentasikannya. Iya. Melalui tugas tersebut.
ya. Terus medianya udah sangat bagus sekali, ada slide, ada presentasi, ada video juga Bu yang ditampilkan. Iya, ada lembar kerja siswa juga. Oh, ada lembar. Itu bukti fisik Pak. Oh iya, lembar kerja siswa. Kalau nggak ada itu nanti ya susah juga untuk menilai proses Pak, untuk penilaian akhir semester ya. Iya. Ya, siap. Terus saya bertanya lagi Bu, kira-kira Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi kapan ya Ibu? Iya. Kegiatannya hari Rabu tanggal 25 Juli 2024. Iya, jam ketiga dan keempat khususnya kelas 10 DKPB. Oh, siap Ibu. Nanti Ibu, saya minta tolong saya sama Ibu, karena saya nanti mengamati, nanti saya akan hadir di dalam kelas mengamati proses pembelajaran sebagai pengamat. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya Ibu merasa terganggu atas kehadiran saya, mohon maaf. Saya akan melakukan pengamatan dari proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas nanti. Iya Pak. Terus Ibu berkaitan dengan pembelajaran juga, kira-kira Ibu minat belajar siswa di kelas Ibu itu seperti apa Ibu? Tentu di sini pengalaman saya, kebetulan saya mengajar di kelas 10 DKP. Tentu memang saya ajak siswa untuk semuanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan adanya tanya jawab, ya, tidak siswa aktif gitu ya? Ya, siswa aktif. Ya, saya ajak siswa itu untuk komunikasi yang baik dalam proses belajar mengajar. Itu prosesnya sangat menyenangkan sekali. Ya, itu kegiatannya. Oke, terima kasih Ibu. Cukup sampai di sini saya melakukan pra-observasi. Terima kasih atas bantuannya Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya bisa melakukan percakapan pra-observasi Ibu. Iya Pak, terima kasih. Ya. Mohon maaf ya Ibu kalau bisa terjadi kesalahan. Saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan salah. Oke, tadi kami udah selesai melakukan percakapan observasi. Setelah ini kami akan melakukan observasi di tanggal 25 ya Bu. Ya, nanti di situ saya sendiri selaku pengamat dan guru bahasa Indonesia Ibu Penny Juliawati akan melaksanakan observasinya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Baju Amin Kasaruga, Basengat Kajubat. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu ibu absen. Laras? Ada. Lihat. Awan? Ada. Valentino? Weliandi? Terima kasih. Tujuan pembelajaran ibu pada hari ini yang pertama
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bajulamin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kita lanjut. Waktu itu kita udah pra-observasi, terus sudah melakukan observasi, dan kali ini kita melakukan pasca observasi bersama Ibu Penny. Perkenalkan, nama saya Joko Robianto SPD, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Setengah Tembilang. Di samping saya adalah pembina PP saya, yaitu, silakan Pak, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tamrin SPD, saya adalah
pengajar praktik dari TGP Pak Joko Romudianto. Ya, silakan Ibu Beni. Perkenalkan, nama saya Ibu Beni Juliawati SPD. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Sapras dan pembina UKS. Siap Ibu. Saya akan menanyakan lagi dari hasil observasi Ibu di kelas. Jadi saya sudah mengamati ketika Ibu mengajar di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaannya, dari hasil observasi dengan tujuan evaluasi proses yang sudah dilakukan. Pertanyaannya Ibu, bagaimana perasaan Ibu dari hasil kegiatan yang Ibu laksanakan kemarin Ibu? Iya, terkait dengan perasaan saya dalam proses pembelajaran kemarin, tentu saya awalnya agak tegang karena di sini saya dilihat oleh orang lain. Iya. Selama saya mengajar, saya belum pernah dilihat oleh maksudnya sesama guru. Ya. Jadi saya agak tegang, saya perlahan-lahan menyesuaikan diri agar ketegangan saya hilang. Itu perasaan Ibu ya pada waktu itu ya Bu. Ya Pak. Lanjut lagi, berjalan dengan baik ya Ibu. Iya. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan kompetensi Ibu kembangkan pada saat pembelajaran kemarin Ibu, dan langkah-langkah dan tahapan apa saja Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Ya, pada saat pembelajaran kemarin ada 2 kompetensi yang perlu dikembangkan dan harus tetap dikembangkan dalam proses pembelajaran. Tentu yang pertama di sini pengetahuan, dalam arti pengetahuan saya mengambil materi itu teks observasi. Yang pertama dia harus memahami dulu arti kata observasi. Jadi dengan pengetahuannya mereka bisa menggali apa yang akan dia ketahui dengan pengertian teks observasi, ada struktur teks observasi dan kaidah teks observasi. Jadi dengan pengetahuan inilah nanti dia bisa membuat contoh teks observasi. Tadi pengetahuan. Yang selanjutnya dia ada keterampilan. Saya mengajak siswa melalui keterampilan tersebut, ya mereka memahami observasi. Contoh, dia akan mengamati observasi tentang binatang, kura-kura. Tentu dia harus mendeskripsikan dulu pengertian kura-kura tersebut. Lalu dia menceritakan ya secara spesifik, khusus dalam teks observasi. Dengan ada pengetahuan dan keterampilan, saya anggap memang siswa harus ada berdiferensiasi, adanya membentuk kelompok, mereka membahas tentang observasi tersebut. Tentu di sini juga dengan adanya teks observasi kita bisa menemukan fakta yang ada. Siswa dapat menemukan fakta, karena di sini fakta itu merupakan suatu yang benar-benar terjadi, yang benar-benar mereka lihat, yang diamati. Lalu saya contohkan dengan video. Contoh teks observasi tersebut. Saya juga menggunakan metode discovery learning. Baik Ibu, jadi saya akan bertanya kembali Ibu. Pada saat pembelajaran kemarin ada 2 kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu tentang pengetahuan, keduanya itu tentang keterampilan. Dan saya berharap siswa dapat memahami, mengenali, dan menganalisis objektif, mengungkapkan fakta, menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Begitu ya Bu, materi bukan Ibu? Terus langkah-langkah pembelajarannya, rancangan pembelajaran dengan mempersiapkan modul ajar, ya Bu, mungkin persiapan awalnya seperti itu, menyiapkan media pembelajaran, terus video, dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan KSE yaitu yang waktu Ibu pembelajarannya. Terus metodenya yang Ibu gunakan tadi itu discovery learning ya Bu. Ya. Terus dan menggunakan metode diskusi. Saya lihat ketika Ibu melakukan pembelajaran kepada siswa, dia membentuk kelompok itu udah
berdiferensiasi. Terus pertanyaan lanjutannya Ibu, sejauh mana keberhasilan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses belajar di kelas kemarin Ibu? Ya, tentu meskipun ada kendala yang saya hadapi, tapi di sini saya tetap selalu semangat untuk dalam proses pembelajaran. Di sini apalagi siswa itu masih di kelas 10 ya. Jadi mereka dalam menyampaikan diskusi memang belum siap. Tapi saya mencoba untuk mengajak siswa agar ikut berpartisipasi dalam ya diskusi, membacakan hasil contoh teks observasi tersebut. Ada kendala yang saya hadapi, tapi saya tetap semangat untuk siswa tersebut dalam berkelompok. Ya. Saya lihat Ibu secara keseluruhan ketika Ibu mengajar itu sudah berhasil sangat baik sekali. Jadi proses pembelajaran juga sangat baik, siswa berkelompok terus menginterpretasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kelas. Terus kendala tadi udah Ibu. Terus kira-kira menurut Ibu kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi kemarin selain yang Ibu jelaskan tadi? Ada tidak kendala lain lagi? Siswa kurang aktif dalam bertanya, tapi saya mencoba lagi agar siswa tersebut dia dapat bertanya dengan dia membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan ketika nanti ada teman yang bertanya lalu dijawab oleh kelompok yang lain. Oh, saling Ya. ini bertukar jawaban pendapat gitu ya. Ya, seperti itu. Terus apa yang Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin? Perbaikan ke depannya Ibu. Ya. Tentu saya harus memperhatikan siswa tersebut. Ya, tentu dalam kesiapan belajar, lebih mudah lagi kita menggali prestasi siswa tersebut. Ya, jadi saya mau berusaha agar siswa lebih aktif dalam diskusi tersebut. Ketika sudah melakukan pembelajaran, itu udah berapa kali pertemuan, itu dilakukan asesmen penilaian atau tidak biasanya Ibu? Ya, saya ada asesmen penilaian. Ada. Disesuaikan dengan Ya, kebutuhan disesuaikan siswa. dengan kebutuhan siswa. Oh iya, siap. Kapan kira-kira Ibu memperbaiki rencana-rencana Ibu tadi? Ya, tentu di sini nanti saya akan lebih cepat lagi ada perbaikan untuk asesmen siswa pertemuan yang akan datang. Oh, iya. Terima kasih Ibu yang Ibu sampaikan sungguh sesuai dengan apa yang sudah dilakukan ketika melakukan observasi. Kegiatan sangat runut, sangat berkelanjutan, sangat baik. Terima kasih juga sudah membantu saya dalam kegiatan mengamati Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Saya tutup. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih. Saya tutup kegiatan pasca observasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kadubata. Berapa menit nih?